Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari sama-sama saya ajak kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat perkenanan Tuhan atas kami, sehingga kami Tuhan boleh dapat beribadah pada malam hari ini Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami Tuhan, hingga kami boleh layak Tuhan untuk menaikkan setiap puji-pujian kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah kami malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu segalanya bagiku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, Kau segalanya bagi kami. Haleluya.
hatiku. Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa belajar, kita bisa menggali kebenaran firman Tuhan, dan kita memperoleh kebangunan rohani dalam hidup kita. Sebelumnya, mari kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk sore hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami boleh dibangun, kami boleh dibentuk, sehingga kami menjadi manusia yang baru. Tuhan berkati setiap apa yang kami pelajari bisa membangkitkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, sore hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu anugerah menghadapi musim yang baru. Tahun 2024 baru kita lewati. 2025 mulai kita tapaki. Tahun baru, kita mengucapkan selamat tahun baru. Imlek baru juga kita lewati. Gongsi Fajai. Mari kita belajar menghadapi musim yang baru. Banyak harapan di tahun yang baru. Di musim yang baru, kita ingin mendapatkan kemakmuran, kesejahteraan. Kondisi akan berbeda ketika kita belajar. Mengubah pola pikir kita. Saudara-saudara, kalau kita menghadapi tahun yang baru, tetapi tidak ada yang dirubah, tidak ada yang berubah, akankah kita mendapatkan hasil yang berbeda? Tidak bisa. Maka dari itu kita harus merubah, kita harus berubah. Apa yang kita rubah? Pola pikir kita. Pandangan hidup kita menjadi pandangan yang benar sesuai firman Tuhan. Sore hari ini kita mau mereview apa yang sudah kita lalui. Yang kurang kita perbaiki. Yang sudah bagus, kita kerjakan lebih bagus. Suatu ketika ada pengusaha apel. Dia jalan-jalan di kebun apel tersebut. Terus kemudian dia mendapati di satu pohon itu satu buah apel yang kurang bagus. Di antara kebun apelnya ini, pohon-pohon apelnya, ada satu apel yang kurang bagus. Dia melihat itu karena dia ahli apel, dia lihat, oh kok kurang bagus ya. Kemudian besok lagi dia datang lagi. Dia perhatikan satu apel ini, menjadi kurang bagus lagi. Dia semakin jelek, semakin jelek. Dan tiap hari dia melihat apel itu. Kok semakin hitam, semakin keriput, dan semakin membusuk. Waduh, ini satu hal yang gak baik. Akhirnya dia, setelah beberapa hari, dia mengambil tongkat, gotek, bahasa Jawanya. Dia mencoba meraih apel itu di pohon yang cukup tinggi. Tapi gak bisa. Aduh, aku bagaimana ini? Akhirnya dia mengambil tangga. Dia mencoba naiki tangga itu. Dia pasang tangga, dan dia coba naik. Akhirnya dia mencapai ke atas, hampir meraih apel tersebut. Terus kemudian dia melihat, ternyata di kebun apelnya ini lagi berbuah, dan semuanya indah dan merah luar biasa. Dia melihat hamparan pohon apel yang luar biasa, yang merah, yang siap dituai. Dia baru sadar. Ternyata hari-harinya dia buang untuk untuk memperhatikan apel yang membusuk, apel yang jelek. Padahal ada ratusan ribu apel yang lagi berbuah dan indah, merah. Di saat itu dia sadar, ketika di atas dia lihat di hamparan pohon apel, dia sadar, oh ternyata banyak apel-apel yang dia impikan. Dan dia turun, dia mengabaikan apel yang membusuk itu, dia biarkan. Dan dia mulai berjalan-jalan kembali dan menyadari begitu besar berkat buat dia. Bahwa banyak apel yang bagus, dia hanya fokus pada apel yang jelek itu. Apa artinya buat hidup kita? Mungkin ada satu hal yang kurang baik di tahun-tahun yang lalu, waktu-waktu yang lalu. Apakah kita menjadi fokus itu untuk kita hidup? Akhirnya kita sendiri nggak bisa maju. Padahal berkat Tuhan itu luar biasa. Dibagikan kepada kita. Berkat Tuhan itu dari waktu ke waktu, tahun ke tahun. Selama 2024 aja. Kita mereview seberapa banyak berkat Tuhan, anugerah Tuhan.
Tetapi apakah kita fokus kita kepada semua berkat Tuhan? Ataukah fokus kita pada masalah itu? Mari kita mencoba berubah pola pikir kita. Seberapa suram kondisi kita dibandingkan penyertaan Tuhan yang luar biasa selama ini. Mari kita belajar lebih dalam tentang kebenaran, supaya hidup kita dibenarkan. Tidak cuma fokus pada penderitaan, fokus pada kesusahan yang kita alami, tapi kita bisa melihat berkat Tuhan. Berkat anugerah di musim yang baru ini. Mari kita belajar. Di Yakobus 1 ayat 12-16. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Perikopnya mengatakan pengujian dan pencobaan. Ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Di Yakobus ini, kita dicoba dan kita dipaksa atau kita disadarkan untuk merubah pola pikir kita. Dan pola pikir kita harus benar. Dikatakan di sini berbahagialah. Siapapun yang menghadapi tantangan yang mengujinya dan yang berhasil bertahan adalah orang yang sangat beruntung di ayat 12 itu. Kata berbahagialah, makarios dalam bahasa Yunani, itu dikatakan blessed, happy, diberkatilah. Maka berbahagialah itu artinya diberkatilah. Kebahagiaan spiritual yang kita terima, yang melampaui kondisi duniawi yang sementara ini. Itu yang Tuhan maksudkan di ayat ini. Dan yang bertahan dalam pencobaan. Pencobaan itu dalam bahasa Inggrisnya trial. Di-trial, dicoba terus. Dan jika sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang yang mengasihi Allah. Ada mahkota di setiap ujian. Maka dari itu kita harus tetap mengasihi Tuhan. Jangan hujat Tuhan. Jangan menyalahkan Tuhan. Mari kita bertobat. Bertobat. Ayat 13 dikatakan, Allah tidak dapat dicobai oleh si jahat. Si jahat ini siapa? Kita ini bisa jadi si jahat. Pernahkah saudara-saudara mencobai Tuhan? Yang bisa menjawab adalah saudara sendiri. Tetapi Tuhan tidak dapat dicobai oleh si jahat. Kadang-kadang kita menjadi si jahat yang mencobai Allah. Mencobai kuasa Allah. Jangan. Mari kita sadar. Jangan kita menjadi si jahat. Allah tidak mencobai. Itu yang juga harus kita fokuskan. Kita harus perhatikan. Kita tidak boleh mengkambing hitamkan Tuhan. Ketika kita ada kesulitan, kita menyalahkan Tuhan. Oh, Tuhan yang mencobai kita. Tuhan. Gitu. Ketika kita dalam pencobaan, jangan sampai ada kata-kata juga. Tuhan sedang mencoba menjegalku, membuatku tersandung. Salah. Mari kita sadar akan hal itu. Tuhan itu kebal, tahan terhadap kejahatan. Tadi sudah kita baca. Tidak dapat dicobai oleh si jahat. Dan tidak menempatkan kejahatan di jalan siapapun. Tuhan tidak pernah menempatkan kejahatan di jalan kita. Jangan sampai kita salah. Oh, ini karena Tuhan, saya sampai terjatuh, terjegal. Tetapi firman Tuhan mengatakan di ayat berapa tadi? Ayat yang ke-14. Saudara-saudara bisa baca, ayat 14. Kita ini dicobai oleh apa? Keinginan kita sendiri. Seberapa banyak kita jatuh karena keinginan. Kebutuhan tidak sama dengan keinginan. Kadang kalau saya ke supermarket, saya bicara dengan istri saya atau dengan mami, ini kebutuhan apa keinginan? Kalau ini kebutuhan langsung dibeli. Karena ini kebutuhan, tapi keinginan dipikirkan dulu. Keinginan ini, keinginan kita kadang menyeret dan memikat kita. Keinginan ini menarik. Makanya kita bisa
terseret dan terpikat dan bisa membuat kita terbuai, yaitu kenikmatan dunia. Bisa berupa hutang, bisa berupa perselingkuhan, persinahan, penipuan, mencuri, berzina. Hati-hati. Ini keinginan bisa menyeret kita. Ketika keinginan itu dibuahi, berkembang, melahirkan dosa. Dosa sampai matang melahirkan maut. Mari kita berubah. Apa yang kita pikirkan dan percayai mempengaruhi kenyataan yang kita alami. Percaya atau tidak percaya. Ketika kita berpikir positif dalam hidup kita, cenderung menarik hal-hal yang positif dalam hidup kita. Mari berubah. Begitu pula sebaliknya, ketika kita memikirkan hal-hal negatif, maka kemalangan yang akan kita dapatkan. Kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Sampai banyak yang terpuruk. Keinginan dibuahi, dipikirkan, dibayang-bayangkan, melahirkan dosa. Dosa sudah matang melahirkan maut. Hati-hati. Godaan untuk menyerah kepada kejahatan datang dari kita dan hanya kita. Kita tidak dapat menyalahkan siapapun kecuali hawa nafsu kita sendiri yang menggoda dan menggoda. Nafsu dan nafsu menjadi hamil dan melahirkan bayi dosa. Dosa tumbuh menjadi hingga dewasa dan menjadi pembunuh yang sesungguhnya. Di sini dikatakan di Message Bible. Di surat Filipi, Rasul Paulus sampai menangis seperti mungkin gembala saudara, pemimpin saudara. Kita baca Filipi 3 ayat 18-21. Karena itu, seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup menjadi seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut, kepuasan, appetite mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Aib mereka artinya hal-hal yang memalukan. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Ini Paulus sampai menangis karena umatnya binasa. Banyak orang menuhankan kepuasan mereka. Kemuliaan mereka ialah hal-hal yang memalukan. Dan mata mereka tertuju pada perkara yang duniawi. Di 1 Timotius 6 ayat 9 ayat 10. Tetapi mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam pencobaan. Nah ini. Dan akar ayat 10 dikatakan, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Hati-hati. Keinginan ini. Karena sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara-saudara, ayat 16, Yakobus 1 ayat 16 dijelaskan sangat jelas. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kita sesat. Janganlah kita sesat. Di Yakobus 1 ayat 17, ini merupakan puncaknya dan menyebabkan ayat emas kita. Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kalau tadi dikatakan bahwa jangan kita mengira bahwa pencobaan itu dari Tuhan, tapi pencobaan itu dari keinginan sendiri. Dan ayat 17 dinyatakan bahwa Allah sumber segala kebaikan. Yang pertama, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Setiap orang yang diinginkan dan pemberian yang bermanfaat berasal dari surga. Nggak ada yang jelek dari surga. Semua berkat dan kebaikan yang kita terima berasal dari Allah. Menunjukkan bahwa Allah sumber utama segala sesuatu yang baik, sempurna, dan tanpa cacat, bukan dari dunia ini. Intinya, yang buruk pasti bukan dari atas. Pasti bukan dari Tuhan. Tuhan tidak menginginkan yang buruk kepada kita. Tuhan ingin memberikan berkat kepada kita. Berkat seperti keluarga, kesehatan, hubungan dengan Allah adalah pemberian
baik daripadanya. Demikian halnya kebutuhan jasmani kita, rohani kita, dan kehidupan secara keseluruhan. Dan kita dapat mempercayainya karena sifat Tuhan yang tidak berubah. Poin yang kedua adalah Allah sebagai Bapa segala terang. Gelar ini mengacu pada penciptaan terang di Kejadian 1 ayat ketiga. Baik terang secara fisik maupun terang secara rohani. Kita membutuhkan terang secara fisik. Tapi kita juga membutuhkan terang secara rohani, yaitu pengetahuan, hikmat, dan kebenaran. Dalam menjalani hidup ini, kita perlu pengetahuan. Kita perlu hikmat untuk kita menjalani hari depan. Kita memilih pekerjaan apa? Kita berhubungan dengan siapa? Bagaimana kita bersikap pada orang tua, kepada customer kita, kepada bawahan kita, kepada lingkungan kita. Dan kita perlu kebenaran. Itu berasal dari terang. Terang itu seringkali melambangkan kehadiran Allah. Kehadiran kebenaran dan panduan dalam hidup kita. Kita perlu terang. Diturunkan dari Bapa segala terang. Merupakan cahaya mengalir dari Bapa. Seperti di King James Version dikatakan, seperti komet jatuh. Terang itu. Dia menghidupkan kita menggunakan firman yang benar. Menunjukkan atau memamerkan, mempertontonkan kita sebagai mahkota dari semua makhluknya. Terang seringkali melambangkan kehadiran Allah, kebenaran dan panduan dalam hidup kita. Allah sumber segala terang. Dan yang ketiga, sifat Allah yang tidak berubah. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Artinya apa? Allah itu tetap tidak berubah. Tidak seperti benda-benda langit, matahari, bulan, bintang. Itu kalau mereka berubah, mereka menimbulkan bayangan karena pergerakan mereka. Nah ini, Allah itu tidak berubah. Dikatakan di sini ayat yang 16 tadi, jadi saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah sesat. Allah itu tidak berubah. Allah itu tidak menipu, tidak bermuka dua, tidak ada yang berubah-ubah. Allah itu tetap. Allah menghidupkan kita menggunakan firman yang benar, memperlihatkan kita sebagai mahkota dari semua ciptaannya. Allah itu setia, konsisten, dan tidak tergoyahkan dalam karakter dan kasihnya. Jika Allah baik hari ini, Dia akan tetap baik selamanya. Dia tidak akan dipengaruhi oleh situasi atau kondisi seperti manusia adanya. Di Yakobus ini mengingatkan, kita diberkati karena kita tahan uji. Dan kita sadar bahwa ujian itu, pencobaan itu datang dari keinginan kita, bukan dari Allah. Tetapi ayat 17 dikatakan bahwa Allah sumber segala kebaikan, tidak pernah berubah dan selalu setia memberi anugerah kepada umatnya. Kalau kita ingin musim-musim ini menerima anugerah, kita rubah cara pola pikir kita. Jangan salahkan Tuhan. Kita sadar akan hawa nafsu kita yang membuat kita ini jatuh. Allah sumber segala yang baik. Kita berharap kepada Allah melalui kebangunan rohani kita. Dibangun rohani kita untuk lebih mengerti bahwa sumber segala kebaikan itu datangnya dari Allah. Ada seorang kakek. Dia jalan-jalan di tepi sungai, di taman yang indah. Tahu-tahu dia jatuh. Kakek ini jatuh. Dan dia pingsan. Orang-orang di sekitar situ untung. Banyak orang. Akhirnya orang-orang itu menolong dia. Membawa dia ke rumah sakit. Di rumah sakit setelah diperiksa dikasih oksigen. Saudara-saudara. Dikasih oksigen. Mulai sehari, 2 hari dia mulai pulih. Dengan oksigen yang diberikan. Dioksigen lagi sampai hari ketiga. Dia pulih dan segar. Dan saudara tahu kalau setelah dari rumah sakit, kakek ini sebelum melewati keluar, dia akan bertemu dengan bagian apa, saudara? Kasir, benar. Kasir ini menunjukkan bon. Dan bon itu ditunjukkan kepada kakek ini. Dilihat, kakek ini menangis. Menangis sekeras-kerasnya. Terus kemudian dia bersujud, menangis. Dan seluruh sekitar rumah sakit ini kaget.
Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dan bagian kasir ini, suster bagian kasir tanya, Pak, kakek, kenapa? Apakah karena bon ini terlalu mahal? Apa karena Bapak kaget melihat bon ini? Dan kakek ini tetap menangis. Sangat terharu gitu, nangis. Nangis. Dalam bahasa Inggrisnya itu geru-geru. Akhirnya dia diangkat sama susternya. Terus kakek ini mulai dia tenang. Dia bilang, saya menangis bukan karena melihat bon ini. Saya menangis karena selama umur saya 70 tahun, Tuhan tidak pernah menagih oksigen kepada saya. Allah tidak pernah menagih kesehatan yang Tuhan sudah berikan buat saya. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah menagih nafas anugerah itu kepada saudara sekalian. Allah memberikan cuma-cuma. Sadarkah kita bahwa kita punya kebun apel, kita punya anugerah yang luar biasa? Apakah fokus kita pada suatu penyakit, ada suatu kesulitan? Sadarkah kita bahwa anugerah yang besar sudah diberikan kepada kita? Mari kita belajar menghargai yang tampak sederhana. Nafas. Kakek ini baru sadar bahwa nafas selama 70 tahun tidak pernah ditagih oleh Tuhan. Dia diberikan cuma-cuma. Anugerah yang kita rasakan selama ini. Kalau saudara-saudara dibilang awet muda, sehat, ucapan syukur. Kalau saudara dikasih tubuh badan sehat, segar, ucap syukur. Mari di tahun 2025 ini kita mengucap syukur, percaya akan kebaikannya, dan tidak ragu akan kasih-Nya yang sempurna. Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan yang memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari kita melupakan apa yang telah di belakang kita dan mengarahkan diri kita kepada apa yang di depan kita. Melalui firman Tuhan, sore hari ini kita sadar dan lebih yakin bahwa anugerah dan berkat Tuhan akan menyertai kita di musim yang baru, tahun yang baru yang sedang kita tapaki ini, dan yang akan kita lalui. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu memberikan kami kebangunan rohani, memberikan kami kesadaran bahwa anugerah itu yang baik dari Engkau. Ampuni Tuhan, selama ini kami sering menyalahkan, mengkambing hitamkan Engkau Tuhan. Kami salah. Tuhan, kami ditipu oleh keinginan kami sendiri. Tuhan ampuni kami, Tuhan beri hikmat kepada kami, sehingga kami sadar akan kasih karunia Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati kami semua yang sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati pelayanan kami, pemberitaan firman Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah tertanam di tiap hati kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.